Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kali ini akan membahas mengenai cara menentukan limit fungsi dengan menuju ke tak hinggaan, ya. Jadi limit fungsi tak hingga itu, ya, simbolnya adalah seperti huruf 8 yang diputar 90 derajat. Ya, seperti ini. Nah, setelah itu nanti untuk limit fungsi tak hingga ini dituliskannya limit x mendekati tak hingga, ya, fx, dimana misalkan fx-nya itu adalah suatu fungsi A1 x pangkat n ditambah A2 x pangkat n. Karena dia ini kalau seterusnya ya selalu berkurang 1, maka nanti di sini n-nya kita kurangkan dengan 1 ditambah A3 x pangkat n kurang 2 sampai nanti dia seterusnya sampai dia bentuknya konstanta. Jadi kita tidak tahu dia sampai berapa, ya, sukunya ada berapa, maka nanti kita simbolkan an seperti ini. Dia adalah konstanta di mana variabelnya berpangkat 0. Jadi tidak perlu ditulis. Nah, lalu nanti di sini yang di bawahnya itu B1 x pangkat m, ya, x pangkat m ditambah B2 x pangkat m kurang 1 sama seperti di atas konsepnya, B3 x pangkat m kurang 3 sampai dengan am, ya, sampai dia bentuknya ini bm. Nah, jadi sampai dia bentuk konstanta di ujungnya. Nah, ini akan menghasilkan beberapa nilai dari fungsi tak hingga. Ini cara cepatnya ya. Yaitu yang pertama, nilai limitnya itu bisa berupa, yang pertama, jika yang di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Jadi n kurang dari m, lebih kecil. N ini angkanya lebih kecil daripada m, dibaca n kurang dari m, itu nanti hasilnya adalah 0. Ya. Terus kalau n-nya itu sama dengan m, ya, yang ini misalkan 2, yang ini juga misalkan 2, maka dia nilainya sama, akan menghasilkan A1 per B1. Oke, jadi jawabannya tuh kalau dia pangkatnya sama, ya, maka akan menghasilkan nilai yang di depan, koefisien daripada x tertingginya. Nah, jadi n dan m ini adalah variabel yang pangkatnya paling tinggi, makanya dia taruhnya di depan. Nanti kalau limit tak hingganya itu akan menghasilkan koefisien yang di atas dibagi koefisien yang di bawah. Tapi kalau dia n-nya lebih besar daripada m, n lebih dari m, maka nanti hasilnya adalah tak hingga. Nah, ini adalah cara cepatnya. Jadi kalau kalian ketemu soal limit fungsi tak hingga, maka cara cepatnya itu kalian bisa mengingatkan 3 jawaban ini. Ya, cukup kalian perhatikan pangkat variabel tertingginya. Itu adalah patokan daripada menyelesaikan soal limit tak hingga ini. Contohnya, contohnya sebelum saya menggunakan cara cepatnya seperti yang saya sudah jelaskan barusan, maka di sini akan saya jelaskan bagaimana sebenarnya penyelesaian daripada limit fungsi aljabar menuju ke tak hinggaan ini. Jadi perhatikan, di sini kan dia bentuk pecahan ya. Jadi kalau limit tak hingga biasanya itu soalnya itu dalam bentuk pecahan seperti ini. Jadi kalian perhatikan variabel atas ataupun yang di bawah, variabel yang pangkatnya tertinggi. Pangkat tertinggi dari fungsi ini adalah x pangkat 2, berada di bawah. Jadi fleksibel, entah itu dia di atas ataupun di bawah, pokoknya pangkat paling tinggi dari fungsi ini itu adalah berapa. Nah, di sini kan dia pangkat tertingginya adalah x pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti itu, kalian sudah menemukan pangkat tertingginya, maka kalian bagikan semua suku atas maupun yang di bawah itu dengan x pangkat 2. Jadi seperti ini. 2x ini kalian bagikan dengan pangkat tertinggi tadi, variabel pangkat tertinggi, yaitu x pangkat 2. Terus dikurang 1 per x pangkat 2. Semuanya kita bagikan dengan ini, x pangkat 2. Yang ini x pangkat 2 kan? Nah, dibagi dengan x pangkat 2. Terus ditambah 5x per x pangkat 2. Lalu nanti dikurang dengan 3 per x pangkat
2, seperti itu. Kalau sudah, ya perhatikan. Lihat, jika pangkatnya bisa kita sederhanakan. Jadi seperti ini. Limit X mendekati tak hingga, ini kan X-nya 1 ya. Yang di bawah ini X-nya pangkat 2. Jadi kita coret, sisa di sini 1. Jadi nanti di sini jawabannya sisanya 2 per X ya. Kayak gini nih, 2X per X kuadrat itu kan artinya X kali X. Jadi X yang ini kita bagi dengan X ini, sisanya 2 per X, seperti itu. Kita tuliskan kembali, setelah itu dikurang, karena ini di atas tidak ada variabelnya, maka dia tetap 1 per X pangkat 2. Dibagi dengan X pangkat 2 dibagi X pangkat 2. Karena dia sama, anggapannya seperti 2 bagi 2. Kan nilainya sama dengan 1. Ditambah, ini sama konsepnya seperti ini tadi. Kita coret 2, berarti sisa 1 dengan X yang di atas. Sisanya nanti 5 per X. Dikurang. Ini juga sama konsepnya dengan ini tadi. Karena 3-nya tidak ada variabelnya, maka dia tetap. Nah, seperti ini. Lalu, bagaimana nilainya? Nah, limit tak hingga, jika dia bentuknya seperti ini, yang menyisakan X di bawahnya per X seperti ini, entah itu pangkat 1, pangkat 2, seperti ini, ya, maka nilainya sama dengan 0. Jadi nanti di sini sama dengan, ya di sini sama dengan, ya, 0. Yang ini 0, seperti yang sudah saya bilang, jika limit, ini catatan, jika limit X mendekati tak hingga, itu bentuknya adalah C per X pangkat N, di mana C itu adalah suatu angka konstanta, ya. C per X pangkat N, di mana X pangkat N ini kita bebas, pangkatnya itu berapa, bisa 1 seperti ini, bisa 2, bisa 3, dan seterusnya, maka nilainya sama dengan 0. Ya, ini harus diingat. Jadi kalau dia masih menyisakan, ketika kita bagi-bagi, dan dia masih menyisakan X sebagai penyebutnya ini, yang di bawah ini, maka nilainya sama dengan 0. Jadi ini, ya, yang saya tandai ini, itu nilainya sama dengan 0. 2 per X, limitnya nilainya adalah 0. Dikurang, juga sama, penyebutnya masih ada variabel, maka nilainya juga 0. Per 1 ditambah 0 dikurang 0 sama dengan 0 kurang 0 itu dia 0, ya kan? Per 1 tambah 0 kurang 0, ya, nilainya sama dengan 1. Maka nanti jawabannya 0 bagi 1 nilainya sama dengan 0. Dan yang di atasnya 0 dan di bawahnya itu suatu bilangan yang bukan 0, maka nilainya sama dengan 0. Oke, nah jadi kalau kalian perhatikan kembali ya, cara cepat menyelesaikan soal limit ini ya, maka kalian bisa ketahui bahwa perhatikan limit yang ini, saya tulis kembali, limit X mendekati tak hingga ya, 2X kurang 1 per X pangkat 2 ditambah 5X kurang 3, itu nilainya sama dengan 0. Kenapa? Coba kalian perhatikan, N-nya ini pangkatnya berapa? X pangkat N yang di atas, pangkat tertinggi yang di atas, ya, pangkat tertinggi yang di atas, itu N kan tadi? N-nya pangkatnya sama dengan 1, sedangkan M pangkat tertinggi yang di bawah, itu sama dengan 2. Nah, jadi, ya, N-nya itu lebih kecil daripada M. Kalian lihat lagi, tadi rumusnya, bahwa nilai N ya kurang dari M itu akan menghasilkan jawabannya adalah 0. Maka kalian tidak perlu lagi kalau menyelesaikan soal limit tak hingga, itu bisa kalian menggunakan 3 cara tadi ya. Perhatikan pangkat tertinggi yang di atas dan pangkat tertinggi yang di bawah, sesuaikan dengan aturan yang sudah ditentukan tadi, maka akan menghasilkan jawaban seperti yang telah ditentukan juga. Nah, ini adalah contoh daripada menyelesaikan soal limit tak hingga. Oke, contoh yang kedua, limit X mendekati tak hingga, X kuadrat ditambah 2X kurang 3 per 4X pangkat 2 dikurang 5X ditambah 1. Nah, ini kita bagikan semuanya dengan X pangkat 2 ya. Karena paling tinggi di sini, atas maupun bawah, itu sama-sama berpangkat X pangkat 2 yang tertingginya. Jadi nanti di sini limit X mendekati tak hingga, X pangkat 2 yang ini, kita bagi dengan X pangkat 2 ditambah 2X per X pangkat 2 dikurang 3 per X pangkat 2 per ya 4X pangkat 2 per X pangkat 2. Yang ini kita juga bagikan dengan X pangkat 2 semuanya. Nah,
Kalau sudah, ingat limitnya ini harus ditulis di tengah-tengah, jadi tidak boleh di atas atau di bawah saja. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bagi seperti tadi bahwa x kuadrat dibagi x kuadrat itu limit x mendekati tak hingga ya. X kuadrat bagi x kuadrat nilainya sama dengan 1. Ditambah x 2x ya dibagi x pangkat 2. Jadi di sini kita coret sama seperti tadi, dapatnya di sini sama dengan 1, sehingga jawabannya 2 per x dikurang 3 per x pangkat 2 per ini sama, ini kita coret, sisanya 4 bagi 1, 4 dikurang 5 per x ditambah 1 per x pangkat 2. Yang ini kita coret sama nih, sisanya 1 yang di bawah. Nah, kalau sudah seperti ini, kita lihat jika masih bentuknya variabel, penyebutnya bentuk variabel seperti ini, maka nilainya itu sama dengan 0. Jadi, limit x mendekati tak hingga dari 1 ini nilainya tetap, karena dia bentuknya konstanta. Ya, ini konstanta, jadi dia nilainya tetap. Ditambah, ini nilainya 0, ya, nilai limitnya juga 0. Per 4, tetap, dikurang 0, ditambah 0. Pokoknya kalau penyebutnya itu masih bentuk, variabel, maka nilainya sama dengan 0. Jadi jawabannya 1 tambah 0 kurang 0, itu sama dengan 1 per 4 kurang 0 tambah 0, itu jawabannya sama dengan 4. Jadi jawabannya adalah 1 per 4. Atau bisa menggunakan cara cepatnya. Limit x mendekati tak hingga x kuadrat tambah 2x kurang 3 per 4x pangkat 2 kurang 5x tambah 1, karena di atas n-nya ya itu sama dengan 2, n-nya pangkat dari variabelnya itu sama dengan 2, sedangkan m pangkat variabel yang di bawah ini sama dengan 2 juga. Nah, karena n dan m itu sama, maka akan menghasilkan A1 per B1. A1-nya berapa di sini? 1 per B1-nya berapa? 4. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah 1 per 4. Cara yang sebenarnya versus cara cepatnya. Jadi perhatikan pangkat daripada variabel tertinggi penyebut dan pembilangnya. Oke? Oke, contoh yang terakhir ya. Di sini pangkat tertingginya berada di bawah. Oke, nah sekarang yang di bawahnya lebih kecil daripada yang di atas. Jadi nanti perhatikan pangkat tertingginya adalah x pangkat 5. Jadi di sini limit x mendekati tak hingga 3x pangkat 5 per x pangkat 5, karena pangkat tertingginya berada di atas ya tadi, per limit x mendekati tak hingga 2x pangkat 4 dibagi x pangkat 5 ditambah 6 per x pangkat 5. Jadi semuanya kita bagi dengan x pangkat 5. Ini kita bagikan sehingga nanti jawabannya adalah limit x mendekati tak hingga 3 bagi 1 itu sama dengan 3 per yang ini di atas ada 4x-nya, yang di bawah ada 5. Jadi jawabannya adalah 2 per x. Kenapa jadi 2? X pangkat 4 itu artinya x kali x kali x kali x. X-nya ada 4. Dibagi dengan x pangkat 5, artinya x kali x sebanyak 5 kali. Nah, kita bagi satu-satu. Bagi, sehingga nanti jawabannya 2 per x, seperti ini. Nah, untuk plus 6 per x pangkat 5, itu dia tetap, karena 6-nya ini tidak ada variabelnya. Jadi nanti jawabannya sama dengan 3 ini tetap, karena dia sudah bentuk hasil konstanta seperti ini, per 2 per x. Nah, dia masih penyebutnya variabel, maka nilainya sama dengan 0. Ditambah juga 0 ini nilainya. Jadi jawabannya adalah 3 per 0, dimana kalau dia dibagi dengan 0 suatu bilangan, maka jawabannya itu tak terdefinisi atau tak hingga seperti ini. Jadi, kalau kita menggunakan cara cepatnya, 3x pangkat 5 per 2x pangkat 4 tambah 6, ya, n-nya itu pangkat tertinggi yang di atas itu adalah 5, sedangkan m-nya pangkat tertinggi yang di bawah itu adalah 4. Nah, karena n-nya itu lebih besar daripada m, maka jawabannya nanti tak hingga. Kayak gitu aja. Oke? Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.